ada satu bahasan yang perlu kita sikapi, bagaimana gitu Pak. Yang pertama pelatihan untuk blog itu, jadi blogger itu dia siap memberikan pelajaran Pak. Nah tempatnya tergantung kita di mana, pelajarannya nanti dia tambahkan itu. Terus kemudian untuk launching itu memang kita terangan-angan sekali Pak. Saya tuh sama Pak Sento terobsesi terus. Cuma kan kalau berdua saja kan gimana, tapi kalau kita rame-rame pasti bisa berhasil. Kalau cuma berdua aja ini kan mesti waktu, mesti gana ini. Artinya kalau ke pemerintahan saya siap lah kalau buat itu. Cuma kan kita di lapangan ini kan mesti perlu sama-sama. Nah ini nih yang perlu juga gambaran kita Pak. Terus yang ketiga, ya mohon dukungan Bapak mungkin dari kita lingkungan kita ini mau nambah gitu loh, jadi anggota. Jadi karena itu kemudahan-kemudahan mungkin tak sampai yang kita ajakin lah gitu. Kalau bisa RT 53 ini kan kalau kita lihat pasar gini Pak, ini kita lihat pasar kan. Kita sekarang dengan WiFi ini masjid sana tembus Pak, masjid sana tembus sampai ke sana tembus. Nah ini kita lihat pasar kita kalau di sini sekian ratus rumah dan guru dan banyak-banyak komputer. Hanya mungkin pemahaman dia. Ya Pak, kita contoh warga kita di sini ada 2 kemarin itu yang siap, tetapi mungkin karena pemikiran dia itu masih ada sedikit pemikiran bagaimana ya nanti untuk dampaknya terhadap anaknya gitu loh, karena kan mungkin anaknya buka yang hal-hal yang tidak benar. Nah ini yang jadi itu dia akhirnya sementara stagnan dulu, belum ikut. Nah ini perlu kita berikan gambaran bahwa itu hanya sebagian kecil yang dampak itu bisa kita minimalisir dengan cara kita seperti ibu di tempat yang agak terbuka. Anak-anak kan nggak mungkin gitu kan. Mungkin kalau siang ada tuh saya lihat buku. Kemarin saya lihat di plaza, di itu buku tentang bagaimana memblokir itu Pak. Ada, saya sudah beli itu. Jadi caranya blokir ada. Jadi kalian tidak akan keluar yang itu seperti itu, nggak akan keluar. Itu ada bukunya saya beli kemarin, saya pelajari, saya coba terus itu. Tapi ada satu hal yang belum bisa saya masukkan itu Pak Sento. Ilmunya kurang ini. Seperti itu Pak. Jadi sebenarnya itu tidak ada masalah itu. Nah ini kan kalau bisa kita dalam satu ini tambahan aja mungkin dalam tahun ini bisa banyak gitu Pak. Kita bisa lagi nambah kemarin tuh orang Telkom bisa nanti Pak kita kasih yang warnet. Yang warnet itu kan dia lebih tinggi lagi Pak. Kalau kita ini kan yang spedi ini yang belakang itu aja. Yang warnet itu kan 1.900.000. Tapi kalau kita mudah dapat restitusi sekitar 900-an. Tapi kalau banyak yang make bagus. Kita tadi seperti Pak Sento tadi katakan, kita bisa punya dana untuk perbaikan itu alat kita. Nah ini yang perlu kita sikapi juga Pak. Jadi itu yang jadi gambaran tadi. Dan yang jelas juga mohon kita sama-sama gotong royong setiap bulannya kita ini. Ya mungkin dari Pak siapa nanti kalau tidak ada saya mungkin titip Pak Pardi atau mungkin Pak Johan titip siapa gitu kan. Jadi Pak Sento saya juga kasihan juga Pak Sento setiap bulan dipotong ini kan. Kalau sampai tertukar-tukar kasihan juga deh gitu loh. Ini jadi kita gambaran bahan kita juga karena ini sifatnya gotong royong, kita sama-sama ya kita pikirkan sama-sama ya kita selesaikan sama-sama gitu. Ini Pak. Selain kita silaturahmi tadi, kita pingin harap pokoknya internet kita ini menjadikan ya Pak ya, yang inilah di Kalimantan mesti kan belum ada orang itu Pak. Kalau kita angkat itu Pak, ya sayangnya PRT kita belum ini sih ya. Udah sambil aja nih Pak. Iya itu mungkin Pak Johan sama Ibu lah ya bagaimana supaya PRT kita ini bisa mendukung lah gitu, dia jadi anggota juga. Taruhannya ini kalau mau. Oh iya jangan ditaruh. Saya kumpul Pak Ibu di Pertamina udah lama. Itu kalau punya kemauan, apa yang dia inginkan harus ada masukan itu enggak pakai. Itu orangnya. Betul Pak. Jadi gitu Pak, sahabatnya di blok U nanti sana kan, Bu teman-teman yang mau ini Bu. Kalau jadi kalau misi susu porno itu bisa diblokir Bu, bisa orang cek. Jadi mungkin gambaran sederhananya sebenarnya mengenai komputer ini kan ada memang dari pemerintah itu program selain buku itu dari pemerintah itu bahwa dari Menkominfo itu bahwa penerapan melek informasi teknologi itu sangat meluas gitu. Ada targetnya ke sekolah. Ada targetnya ke sekolah ya. Dan kebetulan di SMK 3 itu sekarang juga dibangun hotspot seperti gini gitu. Dan itu artinya apa? Bahwa anak didik
itu kedepannya sudah diharapkan itu mahir di bidang internet. Nah, harapan kita karena kebetulan juga kampung kita ini PGRI namanya, makanya kita sebut juga itu kan Kampung Net 53 itu PGRI-nya itu selalu saya kedepankan kan, itu memberikan citra sebenarnya dari komunitas kita itu bahwa kita ini kebetulan ada di lingkungan pendidik gitu. Nah, lingkungan pendidik ini yang diharapkan bisa memberikan contoh pada, kalau bisa se-Kalimantan inilah kampung guru yang melek teknologi gitu. Jadi menerapkan itu informasi-informasi di dunia maya itu dari sisi positifnya betul-betul bisa bermanfaat bagi anak-anak didik kita. Ya nanti pemanfaatan lebih lanjut ya kita pastilah diharapkan bisa lebih bagus. Tapi salah satu contoh tadi seperti dibilang Pak Suranto itu di websitenya Dinas Pendidikan ada buku yang bisa di-download untuk anak-anak kita, untuk anak-anak sekolah ngeprint ya. Dan itu kalau kita lakukan di warnet lumayan itu karena urusan downloadnya sudah bayar, ngeprintnya bayar gitu. Nah, ini sementara kita dengan biaya yang sangat ringan. Memang buku itu belum keseluruhan, cuman kan yang Udah lumayan loh, banyak. ya lumayan banyak. Bapak mungkin saya permisi dulu. Karena kebetulan ada bantuan. Terima kasih Bapaknya tinggal kan aja tinggal. Oh ya. Tadi antar aja. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya sudah enggak apa-apa. Tiga. Ada wakar atau Jadi gitu Pak. Jadi pelatihan blog ini tinggal kita kapan waktunya. Jadi tinggal saya buat suratnya ke sana, permohonan itu. Udah nggak pakai biaya kita, dia semua tanggung gitu loh. Cuma tinggal tempat kita dan peralatan aja kan. Tuh. Sebenarnya gini ya, saya sering ditanya juga gitu. Itu di websitenya kok nggak ada pengumuman? Ya saya jadi terpikir juga, kok nggak ada pengumuman? Ya bagaimana kita mau mengembangkan ke pengumuman yang sifatnya RT? Kalau dukungan dari pengurus RT saja belum tampak gitu. Bahkan dari satu pengurus pun belum ada yang jadi anggota. Memang Pak Agus ini sudah kelihatannya berminat ya jadi anggota. Kebetulan juga posisinya sebagai bendahara. Nah ini barangkali nanti melalui beliau ini jembatan ke RT gitu, jadi kita diakui lah sebagai bagian dari RT itu. Nah nanti ada pengumuman-pengumuman yang masuk di gitu juga lebih banyak manfaatnya, bisa lebih meluas gitu. Iya kan RT kan tinggal pakai itu aja. Loh sekarang guru semua diharapkan untuk langsung menggunakan internet. Jadi memberikan bahan ajar melalui internet, memberikan pengumuman itu ya kita tinggal buka gitu kan sekarang ini. salah satunya Pak Edi kan nih. Iya. Karena dia udah mutin saya buat saya ikut nah. Karena dia kan di sekolah kan dia waka. Iya. Dia wakil manajemen mutu. Iya, mutu. ISO. Jadi Saya barang tak, oh ya, kan sekarang kan nanti habis lebaran aja lah. Kalau sekarang, Sekarang ini lumayan. Kalau Pak Edi saya lihat hidupnya dari jam 9 ke atas itu sampai malam. dia apa? Dia memang dituntut untuk apa gitu. Kita lihat itu. makanya itu